Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Amalia Soliha, NPM 2201080034 dari kelas A Program Studi Tadris Biologi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 5 mata kuliah TIK dengan materi hardware dengan dosen pengampu Bapak Hari Setiaji MTI, CISDE V Citamos MCE. Baik, langsung saja. Jadi di sini terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama ada hardware input, yang kedua ada hardware proses, yang ketiga ada hardware output, dan yang keempat ada hardware storage. Baik, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu hardware input. Hardware input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Fungsi utamanya adalah untuk menangkap informasi dari dunia luar dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Nah, jadi ini adalah contoh dari hardware input. Yang pertama ada keyboard. Merupakan perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data berupa teks, angka, atau simbol ke dalam komputer. Keyboard memiliki tombol-tombol yang merepresentasikan huruf, angka, dan fungsi lainnya. Contoh yang kedua yaitu mouse. Merupakan alat yang digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar dan melakukan pemilihan atau pengaturan objek pada tampilan antarmuka grafis. Mouse dapat berupa mekanik atau optik. Contoh yang ketiga yaitu scanner. Scanner adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data fisik seperti dokumen, foto, atau gambar ke dalam komputer dalam bentuk digital. Prosesnya melibatkan pemindaian permukaan menggunakan sensor cahaya, yang kemudian mengubah data fisik menjadi data digital, seperti gambar atau teks, untuk diproses oleh komputer. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu hardware proses. Hardware proses adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data dalam komputer. Perangkat ini bekerja untuk menjalankan instruksi, mengolah data, dan mengeksekusi program. Nah, jadi ini adalah contoh dari hardware input. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan sebagian besar pemrosesan data. CPU menjalankan instruksi dari perangkat lunak dan melakukan operasi aritmatika, logika, kontrol, dan input atau output. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu Graphic Processing Unit atau GPU. Merupakan komponen yang digunakan untuk memproses dan menampilkan grafis di layar komputer. GPU biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pemrosesan grafis intensif, seperti game atau rendering video. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu hardware output. Hardware output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data oleh komputer dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Contohnya, yang pertama monitor. Monitor adalah perangkat yang menampilkan informasi visual dalam bentuk gambar atau teks pada layar. Monitor modern biasanya menggunakan teknologi LCD atau LED. Contoh yang kedua yaitu printer. Printer adalah alat yang digunakan untuk mencetak data digital ke dalam bentuk fisik seperti dokumen, gambar, atau grafik. Printer dapat berupa inkjet, laser, atau dot matrix. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu hardware storage. Hardware storage adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi dalam jangka pendek maupun panjang. Penyimpanan dapat berupa penyimpanan primer seperti RAM atau penyimpanan sekunder seperti hard disk dan SSD. Contohnya, yang pertama adalah hard disk drive, yaitu media penyimpanan data berbasis piringan magnetik yang digunakan untuk menyimpan file, program, dan sistem operasi. Hard disk drive memiliki kapasitas besar dengan harga yang relatif lebih murah. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu solid state drive. Media penyimpanan berbasis flash yang lebih cepat dibandingkan dengan hard disk drive karena tidak memiliki bagian yang bergerak.
SSD atau Solid State Drive sering digunakan untuk meningkatkan kecepatan booting sistem dan akses data. Baik, itulah presentasi saya mengenai hardware. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.